Selamat pagi kepada Ibu Efni Siregar sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Diandra Tambunan sebagai moderator dan penyaji pertama, Louis Sinaga sebagai penyaji kedua, dan Desi Natali sebagai penyaji ketiga. Di sini kami akan membawakan presentasi yang berjudul Analisis SWOT Lingkungan dan Persaingan. Maka dari itu kami mohon perhatian dari teman-teman sekalian. Materi pertama, pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan, strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman ataupun threat. Baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, faktor-faktor analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Strength merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam suatu organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi khusus atau sebuah kompetensi keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Faktor-faktor kekuatan tersebut memiliki nilai plus atau keunggulan komparatif dari sebuah organisasi. Hal tersebut mudah terlihat apabila sebuah organisasi memiliki hal khusus yang lebih unggul dari pesaing-pesaingnya serta dapat memuaskan stakeholder maupun pelanggan. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan merupakan suatu kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh suatu organisasi. Pada dasarnya, sebuah kelemahan merupakan suatu hal yang wajar ada dalam suatu organisasi, namun yang terpenting adalah bagaimana cara organisasi membangun sebuah kebijakan sehingga dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut atau bahkan menghilangkan kelemahan yang ada. Kelemahan ini dapat berupa kelemahan dalam sarana dan prasarana, kualitas atau kemampuan karyawan yang ada dalam organisasi, lemahnya kepercayaan konsumen, tidak sesuainya antara hasil produk dengan kebutuhan konsumen, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, merupakan suatu kondisi lingkungan di luar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan mengetahui hal-hal eksternal tersebut, dapat dijadikan sebuah peluang dengan cara membandingkan analisis internal, yaitu strength dan weakness, suatu perusahaan atau organisasi dengan perusahaan kompetitor lainnya. Peluang sendiri dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, low, dikatakan low atau rendah apabila suatu hal tersebut atau analisis memiliki daya tarik dan manfaat yang kecil dan peluang pencapaiannya juga kecil. Yang kedua, moderate, dikatakan moderate atau sedang apabila hasil analisis memiliki daya tarik dan manfaat yang besar, namun peluang pencapaiannya kecil atau sebaliknya. Yang ketiga, best, dikatakan baik apabila hasil analisis memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi serta peluang tercapainya besar. Yang keempat, threat atau ancaman, merupakan sebuah kebalikan dari peluang atau opportunities. Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Apabila ancaman tidak segera tanggulangi, maka dapat mengakibatkan dampak berkepanjangan sehingga menjadi sebuah penghalang tercapainya visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman bisa dilihat dari tingkat keparahan pengaruhnya atau seriousness dan kemungkinan terjadinya atau probability of occurrence. Selanjutnya, kegunaan analisis SWOT. Yang pertama, mengoptimalkan kekuatan atau strength sebuah bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Kedua, mengatasi kelemahan atau weakness yang dapat mengurangi keuntungan bisnis. Ketiga, mengidentifikasi peluang atau opportunities yang dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Keempat, yaitu mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian atau kendala bisnis yang disebabkan oleh ancaman atau threats. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah suatu kekuatan, suatu kondisi,
suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus kepada perusahaan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threat yang akan dihadapi suatu perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Persaingan. Persaingan adalah keadaan ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Lingkungan persaingan. Keunggulan kompetitif merupakan konsep kunci dalam manajemen strategik. Strategi bersaing terhadap sesuatu yang dirancang untuk dieksploitasi oleh suatu organisasi dan bersifat sementara sehingga muncul hiperkompetensi, yaitu situasi dengan tingkat kompetisi yang intensif dan terus-menerus meningkat. Materi berikutnya akan dibawakan oleh saya Desi Natali. Strategi bersaing. Strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pokok perumusan strategi bersaing yaitu menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, walaupun lingkungan yang relevan sangat luas, meliputi kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi. Aspek utama dari lingkungan perusahaan adalah industri perusahaan tersebut dapat bersaing. Tujuan strategi bersaing untuk suatu unit usaha dalam sebuah industri, salah satunya menemukan posisi dalam industri tersebut di mana perusahaan dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya terhadap tekanan atau daya persaingan atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut secara positif. Berikutnya jenis strategi bersaing. Strategi bersaing dapat dibagikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah strategi Miles dan Snow pada tahun 1978. Konsep Miles dan Snow itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, prospectors, yaitu jenis perusahaan yang menggunakan strategi yang mementingkan pada inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk baru atau pasar baru. Yang kedua ada defender, yaitu organisasi yang menekankan penggunaan strategi stabilitas dan kelangsungan hidup usaha. Berikutnya ada analyzer, yaitu perusahaan yang menggunakan strategi di antara defenders dan prospectors. Artinya, perusahaan ini terlalu berani mengambil risiko besar dalam berinovasi, tetapi tetap berusaha menciptakan keunggulan dalam pelayanannya kepada pasar. Dan yang terakhir ialah reactors, yaitu jenis perusahaan yang lebih banyak ditekankan oleh lingkungan, karena kurang memperhatikan adanya perubahan lingkungan dan sistem persaingan. Yang kedua, kerangka definisi bisnis Abel pada tahun 1980. Kerangka definisi bisnis Abel menurut Abel dalam Mujarat 2005, bisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 dimensi. Yang pertama, kelompok pelanggan, yaitu siapa yang dilayani organisasi. Yang kedua, kelompok pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan yang bisa dipenuhi organisasi. Yang ketiga, teknologi atau kompetensi inti, yaitu bagaimana organisasi akan memenuhi kebutuhan tersebut. Strategi bersaing generik Porter. Strategi bersaing generik merupakan suatu perusahaan selalu menempatkan diri pada salah satu aspek utama, yaitu strategi keunggulan biaya menyeluruh atau strategi diferensiasi. Dan jika target yang dituju relatif sempit,
maka strategi akan berkembang menjadi strategi fokus. Strategi generik ini dibedakan sesuai dengan keunggulan bersaing yang dimiliki dan target pasar yang dituju, yaitu yang pertama strategi keunggulan biaya menyeluruh atau cost leadership. Strategi ini perusahaan berusaha untuk mencapai kemampuan biaya produksi dan distribusi yang paling rendah, sehingga dapat memberikan harga produk yang lebih rendah dan bersaing dan memenangkan persaingan dalam pangsa pasar yang besar. Berikutnya ada strategi diferensiasi, yaitu strategi yang perusahaan lebih memusatkan pada usahanya dalam menciptakan ciri produk yang khas serta dalam program pemasaran, sehingga dapat memenangkan persaingan dengan membuat citra yang khas pada konsumen. Dan yang terakhir ialah strategi fokus, yaitu strategi ini perusahaan memusatkan usahanya untuk melayani sebagian kecil segmen pasar dan tidak melayani pasar secara luas. Contoh rancangan strategi analisis SWOT di perusahaan event organizer. Yang pertama, strategi strike atau kekuatan. Pertama, memiliki dekorasi yang unik dan sesuai dengan tren saat ini. Yang kedua, pekerja yang bergabung di dalamnya telah memiliki keahlian dan profesional. Yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk event besar. Yang keempat, mekanisme kerja yang bersifat kekeluargaan sehingga memudahkan dalam berkomunikasi. Berikutnya, strategi weakness atau kelemahan. Pertama, jumlah tenaga ahli masih kurang. Berikutnya, belum memiliki brand yang bisa dipromosikan secara luas. Berikutnya, jika banyak event yang harus ditangani, masih kurang bagus dalam pengorganisasian acara. Dan terakhir, jam kerja belum maksimal. Lalu ada strategi opportunity atau peluang. Pertama, banyak acara yang dilaksanakan mendekati akhir tahun. Dan yang kedua, masyarakat banyak membutuhkan jasa event organizer. Yang ketiga, dapat menawarkan banyak ide acara ke beberapa instansi. Yang keempat, keuntungan akan didapatkan jika banyak acara yang sukses dilaksanakan. Dan yang keempat ada strategi threats atau ancaman. Yang pertama, mulai banyaknya pesaing yang menawarkan acara yang lebih menarik. Yang kedua, harga yang ditawarkan pesaing lebih rendah. Yang ketiga, brand pesaing lebih banyak dikenal. Dan yang terakhir, promosi yang dilakukan pesaing lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami kelompok 3 mengenai analisis SWOT lingkungan dan persaingan. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu dan teman sekalian. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.